Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Selamat pagi Bu Rehma. Apa kabarnya pagi ini? Pagi Bu Apri, sehat Ibu? Tapi kelihatannya akhir-akhir ini saya lihat Ibu terus berada di dalam kelas, sibuk dengan siswa-siswi Ibu, sehingga jarang keluar ke ruangan guru. Apa Ibu ada masalah di dalam kelas, Bu Rehma? Aduh, iya Ibu. Saya memang butuh teman Bu ini untuk curhat sedikit terhadap masalah yang saya hadapi Bu saat ini. Terima kasih Bu ya, Ibu perhatian sama saya Bu. Jadi, apa Bu Rehma yang bisa saya bantu untuk Ibu? Saya hanya ini Bu, hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Bu. Selain ingin mendapatkan solusi dan menemukan masalah, lalu apa lagi yang Ibu inginkan? Inilah Bu, selain masalah itu Bu, saya bingung bagaimana cara menghadapinya Bu. Saya kan ingin tahu juga apa penyebabnya ada murid yang tidak mengerti atau mendengar anjuran yang saya tetapkan sama mereka. Oh, jadi Ibu lagi bingung nih, galau ceritanya nih, karena ada Iya, anak yang tidak mendengarkan anjuran Ibu gitu ya. Nah, coba barangkali Ibu bisa ceritakan kepada saya apa sih yang Ibu rasakan saat ini? Saat ini jujur saja Bu, saya merasa gagal menjadi seorang pendidik karena saya belum bisa membawa dia pada tujuan pembelajaran Bu. Kenapa Bu Rehma bisa berpikiran seperti itu? Apa sih yang membuat Ibu sampai bisa berpikir seperti itu ya Bu Rehma? Karena dibandingkan dengan teman-temannya Bu ya, saya heran juga karena dia sama sekali tidak peduli Bu dengan apa yang saya anjurkan, suka mengganggu teman. Jadi saya bertanya, di mana kira-kira, apa kira-kira kendala atau masalahnya sehingga anak ini tidak bisa seperti kawannya yang lain. Itu maksud saya Bu. Nah, benar Bu, memang di setiap kelas itu pasti ada satu anak yang seperti itu. Lalu, Bu ya, bagaimana selanjutnya menurut Ibu? Ya, kalau sejauh ini ya Bu ya, saya mencoba teknik seperti itu Bu, berkomunikasi dengan orang tua ya Bu ya, bertanya sedalam mungkin bagaimana dengan anak ini ya. Kemudian selain itu Bu, saya juga jadikan dia sebagai tutor sebaya Bu, karena walaupun dia suka mengganggu teman, memang dia bisa membaca dibandingkan ada juga temannya ini yang belum bisa membaca. Jadi satu sisi saya manfaatkan juga dia Bu sebagai tutor sebaya untuk temannya yang belum bisa membaca. Terus kalau saya misalnya dia bosan seperti itu Bu, saya coba lagi. Dia kan suka saya lihat dia suka menggambar Bu, mewarnai seperti itu ya. Jadi saya print-kanlah Bu gambar-gambar yang seperti yang sekarang inilah Bu, yang disukai anak-anak, Upin Ipin gitu ya Bu ya, SpongeBob gitu. Jadi
Kalau dia bosan misalnya mengajari temannya itu, Bu, ya saya kasih dia menggambar supaya dia tidak mengganggu temannya, Bu. Dia kawan-kawannya menjadi terganggu dengan ulahnya, Bu, ya. Jadi saya tanya juga orang tuanya, Bu, ya kayak mana lah, Bu, hanya anak satu-satu katanya dimanjakan. Mungkin yang di rumah itu terbawa-bawa gitu, Bu, ya. Jadi masalahnya kawan-kawan menjadi terganggu. Jadi saya sebagai pendidik merasa belum belum cocok, belum bisa menuntaskan tujuan pembelajaran jika ada anak satu dalam kelas seperti itu, Bu. Ah, jadi itulah yang saya lakukan, Bu, selama ini. Ya, menjadikan dia tutor sebaya bagi temannya, berkomunikasi dengan orang tuanya, sejauh itulah, Bu, yang bisa saya lakukan. Ya, nah yang Ibu Rehma lakukan itu sudah benar, Bu. Jadi, menurut Ibu, pembicaraan kita hari ini nih bertujuannya untuk apa ya, Bu? Saya ingin mendapat solusi, Bu, yang tepat, ya, solusi yang tepat agar saya mampu mengarahkan siswa anak saya yang bernama Sinijam ini sebagai anak yang ABK mendapatkan bagaimana kira-kira, Bu, solusinya supaya bisa saya menunjukkan tercapainya tujuan pembelajaran dalam kelas, Bu. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa sih yang menjadi hambatan Bu Rehma? Kalau sekarang, Bu, ya hambatan saya itu sajalah, Bu, saya kewalahan dalam mengkondisikan murid saya yang ini, Bu, karena hatinya. Walaupun sudah saya jadikan dia tutor sebaya, ya itu hanya bertahan beberapa menit saja, Bu. Terus kalau memang hatinya itu di situ, mau dia mengajarinya sebentar aja. Tapi setelah itu kalau memang hatinya nggak mau apapun dibilang, dia nggak mau, Bu. Jadi tetap juga dia mengganggu teman-temannya. Mau ya saya suruh juga mewarnai kayak yang seperti saya bilang tadi, ya saya kasih dia gambar-gambar, Bu, ya supaya bisa dia bisa waktunya itu digunakannya untuk menggambar dan kawan-kawannya juga tidak terganggu seperti itu. Oh, begitu. Lalu, bagaimana pendapat Ibu Rehma untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, saya akan berusaha tetap sabarlah, Bu. Ya, tetap sabar. Namanya sebagai pendidik ya, Bu, ya. Teologi pendidikan itu tetap saya pegang memang, Bu, ya. Selain sabar, Bu, saya juga mencoba membaca atau mencari solusi lain dari seperti yang sudah saya lakukan itu ya, Bu, ya. Dan ini rencana saya, Bu, karena ada juga saya lihat masukan-masukan sering dikasih video-video itu, video-video anak yang berbakti, anak yang pintar. Jadi saya mau mencoba itulah, Bu, ini rencana. Memang belum saya praktekkan. Nah, jadi rencana ke depan mau buat seperti itu, Bu. Saya mau ditunjukkan sama anak saya yang ABK ini video cerita anak yang baik dan anak yang malas. Nanti mungkin saya buat rencananya, Bu, di jam-jam setelah pulang sekolah atau 15 menit setelah pulang sekolah gitu saya minta waktunya, dan memang harus ada juga sih, Bu, kerja sama sama orang tua. Nanti kan anak yang lain sudah pulang, anaknya belum. Jadi memang saya rencananya akan saya buat seperti itu, Bu. Wah, keren sekali nih di Bu Rehma dengan menayangkan video-video untuk anak berbakat, kemudian ada contoh juga untuk anak yang malas. Keren ini, Bu. Lalu, apakah Ibu merasa terbebani dengan cara yang Ibu buat ini? Sama sekali tidak, Bu. Saya tetap solid dengan tupoksi saya sebagai seorang pendidik karena apa yang kita lakukan, yang baik kita lakukan, yang baik yang dapat. Saya merasa kalau saya berbuat baik, saya juga nanti yang menerima, anak-anak saya juga, pahalanya juga nanti dapat di surga. Jadi sama sekali tidak ada beban bagi saya, Ibu. Cuman saya minta ya, semoga selalu saya kuat dan sabar, selalu mendapatkan inovasi atau cara-cara yang terbaik
sehingga bisa membawa murid ini, peserta didik ini menuju bahagia dan selamat seperti itu, Bu. Kalau begitu, sampai kapan target Ibu membuat cara seperti itu? Sampai saya nanti menemukan adanya perubahan, Bu, dalam diri anak tersebut. Jadi selagi saya masih tetap mau berusaha, saya yakin pasti nanti ada perubahan, Bu, dalam dirinya. Jadi mungkin nanti ketika saya melihat nanti dia berubah, mungkin nanti kebanggaan tersendiri akan ada dalam diri saya, Ibu. Sepakat sekali saya dengan Bu Rehmani. Bagus sekali, Ibu. Memang kita sebagai pendidik harus seperti itu, Bu Rehma. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Nah, situasi yang Ibu hadapi ini memang cukup sulit karena menguji kesabaran kita. Tetapi yakinlah, jika Ibu bekerja dengan tulus dan ikhlas, pasti akan ada hasilnya yang positif. Iya, Ibu, terima kasihlah, Bu, atas pujiannya, atas bimbingannya. Semoga saya tetap mampu, Bu, membuat yang terbaik dan bekerja dari hati, Bu. Ya Bu Rehma, Ibu memang guru yang hebat. Semangat selalu ya Bu Rehma ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu Rehma. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu. Selamat siang, Ibu Apri. Apa kabarnya ini? Selamat siang Bu Rehma. Kabar saya agak sedikit gundah nih Bu. Memikirkan salah satu murid saya yang sampai sekarang ini belum juga bisa membaca. Padahal sudah mau kenaikan kelas. Pantaslah. Saya lihat belakangan ini Ibu jarang nampak kumpul di kantor. Iya Bu Rehma, saya asik sibuk dengan siswa saya. Sebenarnya saya butuh teman sharing nih Bu, untuk solusi masalah saya ini. Apakah Bu Rehma ada kegiatan lagi setelah jam istirahat? Kebetulan ya Bu ya, kebetulan jam saya setelah istirahat nanti kosong Bu. Jadi dengan senang hati Bu, saya akan mendengarkan keluhan Ibu. Syukurlah kalau Ibu Rehma ada waktu. Jadi gini loh Bu Rehma, sejujurnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari apa yang sedang saya hadapi ini. Selamat siang Ibu Apri, apa kabarnya ini? Selamat siang Bu Rehma. Kabar saya agak sedikit. Sebenarnya masalah krusial yang Ibu hadapi seperti apa sih Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saja bisa saya bantu Bu. Jadi begini loh Bu Rehma. Murid saya yang bernama Akila itu sampai sekarang belum juga bisa membaca. Padahal setiap harinya saya sudah latih dia untuk membaca. Bahkan nih Bu Rehma, terkadang waktu yang saya berikan ke Akila ini lebih banyak dibandingkan dengan siswa saya yang lainnya. Oh, jadi ketika waktu Ibu lebih banyak ke Akila, murid Ibu itu, bagaimana dengan siswa Ibu yang lainnya, Bu? Nah, siswa saya yang lain, saya buat pembelajarannya berkelompok, Bu Rehma, seperti biasa. Oh, berarti ketika Ibu membagi kelompok, apakah sudah sesuai dengan karakteristik murid Ibu? Setelah saya melakukan tes diagnostik awal, saya sudah menyimpulkan, Bu Rehma, bahwa si Akila ini memang memiliki gaya belajar yang kinestetik, Bu Rehma. Dia suka dengan gerak-gerakan, begitu Bu Rehma.
Oh, iya iya, Bu, ya. Lalu, apakah Ibu, sudah melihat, Bu, ke arah mana gaya belajar anak kita si Akila ini yang belum bisa membaca ini, Bu? Memang sih ya Bu, sejauh ini untuk menuntun membaca anak saya tersebut itu belum pernah saya buat sesuai dengan gaya belajarnya dia, yaitu kinestetik. Oh. Nah, apakah, selama ini, Bu Apri sudah pernah coba metode mengajar, yang berbeda, yang sesuai dengan karakteristik Akila, Bu? Memang sih Bu, belum. Kalau untuk membaca ini belum pernah saya buat yang sesuai dengan gaya belajarnya si Akila ini Bu Rehma. Kira-kira ke depannya Ibu Apri akan membuat rencana seperti apa agar si Akila ini nanti mampu mengenal huruf? Tentunya ya sesuai dengan karakteristik gaya pembelajaran tadi yang Ibu bilang ya. Mungkin saya akan membuat sesuatu yang berbeda, barangkali media pembelajaran interaktif, seperti misalnya kartu huruf bergambar, yang bisa dibuka tutup itu loh, Bu Rehma. Iya, Bu. Iya, iya. Saya pernah lihat itu. Lalu apakah ada hal-hal yang lain, Bu, yang akan Ibu lakukan selain itu, Bu? Dan mungkin juga saya akan membuat game mini untuk mencari huruf di dalam kotak itu dan menyatukannya menjadi suku kata. Itu Bu Rehma. Mantap sekali, Bu, ya. Langkah Ibu sudah tepat sekali lah, Bu. Saya setuju lah dengan Ibu. Syukurlah Bu Rehma. Sekarang saya merasa lebih tercerahkan. Karena jujur saja nih ya Bu Rehma ya, saya sudah hampir kehabisan ide menghadapi si Akila ini dalam menyelesaikan masalah membacanya dia. Iya, iya, syukurlah Bu, jika percakapan kita ini ya dapat membantu Ibu, membuat Ibu merasa lega ya, mendapat solusi. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi ya, komitmen apa Bu yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Nah, untuk hal itu dalam proses pembelajaran belajar mengajar saya, mungkin saya akan menerapkan model metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik peserta didik anak saya, Bu Rehma. Iya, Bu. Lalu dukungan apa, Bu, yang Ibu butuhkan? Ibu untuk melakukan komitmen tersebut, dukungan yang bagaimana? Nah, itu juga masih dalam pikiran saya nih, Bu Rehma. Mungkin saya akan mencoba juga berkomunikasi dengan orang tua si Akila untuk turut membantunya melatih misalnya ingatan dan kelancaran membacanya si Akila ini saat ia berada di rumah. Iya, itu ide yang bagus sekali lah, Bu, ya. Mantap sekali, Bu Apri. Semoga dapat segera terselesaikan ya, Bu, ya. Dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa galau ya, Bu, ya. Amin, Bu, amin. Terima kasih banyak, Bu Rehma, untuk waktunya telah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit agak lega dan semoga saja kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita ya Bu Rehma ya. Iya, amin, 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 Bu. Ayo Bu, terima kasih sama-sama waktunya. Makasih, Bu Semoga Rehma. bermanfaat ya, Bu, ya. Iya. Amin. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba padamu,
rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif